Ini merupakan episode terakhir dari season 1, yang artinya besok kita akan mulai memasuki season 2. Yowis tanpa kekencang ke maning wes langsung aja kita masuk nih ngalur ceritane. Episode 6 dibuka dengan memperlihatkan Paduka Ratu dan ayahnya yang tengah curhat. Dalam curhatnya ini, keduanya merencanakan sebuah rencana buruk, tapi tak jarang keduanya mengeluarkan statement yang berbeda mengenai rencana buruknya itu. Dan ujung-ujungnya, Paduka Ratu selalu saja mengalah, alias tidak ingin durhaka. Di Sangju, ketika Yang Mulia tengah mengocok pedangnya agar semakin panjang, kuat, dan tahan lama. Sesaat setelah itu, ia kedatangan tamu dari tentara kerajaan. 이제 그만 한양으로 가시죠. 먼 곳까지 오셨습니다. Tak lama setelah itu, datang Lord Anyun bersamakan dengan babu-babunya. Langsung saja ke poinnya, tujuan tentara kerajaan ke sini adalah untuk menangkap putra mahkota. Putra mahkota dituduh oleh klan Hewoncho telah berkhianat. Tapi, apakah Lord Anyun akan percaya? Jawabannya, tidak. Bukan tanpa alasan, karena Lord Anyun sudah kenal dengan Yang Mulia sejak saat Yang Mulia masih pitik, alias masih nyusuk dengan ibunya. Demi melindungi Yang Mulia, ternyata Lord Anyun sudah menyiapkan sebuah jebakan bagi divisi tentara kerajaan. 너희들 그 누구도 살아남지 못할 것이다. Tak ingin mendengar bacotannya itu, tanpa pikir panjang, Yang Mulia pun langsung mengacungkan pedangnya lalu menyikatnya. Selang beberapa saat, seorang prajurit mengabarkan bahwa di luar terdapat banyak orang yang ingin mengungsi. 양산, 경주, 대구, 합천, 그것들이 모두 역병에 당했단 말이냐? Yap, para pengungsi itu bukan hanya dari satu daerah, tapi dari daerah yang sudah terkena wabah. Di sini terjadi gosip singkat di antara para petinggi. Di satu sisi, jika pintu tidak dibuka, maka setiba di malam hari, para zombie akan menggigit mereka. Tapi di sisi lain, jika pengungsi diizinkan untuk tinggal di sini, maka stok makanan akan cepat habis. Disinilah nilai kemanusiaan mereka sebagai manusia diuji. Mereka akhirnya sepakat untuk menampung para pengungsi di benteng ini. 너희들은 어찌할 것이냐? 모두를 구하려면 상주목 전체를 지켜야만 한다. Tak ingin para pengungsi hanya menjadi beban tim, lantas mereka pun bekerja sama untuk membangun benteng yang perkasa, besar, dan tahan lama, serta tidak lupa untuk membuat senjatanya juga. Dan ini harus selesai sebelum malam hari. 양반한테 무기라니요? 그러게 말입니다. 대자장에 엄명히 계셨습니다. Para janda yang tengah hamil besar itu ditampung di sebuah tempat dan kini satu persatu dari mereka mulai melahirkan. Di luar, para janda itu senang mendengar temannya sudah melahirkan, tapi tidak berselang lama, suara tangisan bayinya berhenti. Mereka kemudian bertanya kepada bidan, apakah ada yang salah dengan si bayi? Dijawablah oleh si bidan, gadungan, "Oh enggak kok, nggak ada yang salah." Lalu para janda itu pun percaya begitu saja. Di Istana Ratu, ketika babu barunya itu tengah menggantikan pakaian Paduka Ratu, ia pun dibuat kaget lantaran ternyata Paduka Ratu bukan hamil, melainkan perutnya itu dipasangi balon.
Kesimpulannya, Paduka Ratu yang tidak hamil itu memanfaatkan para janda untuk melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu nantinya akan diseleksi berdasarkan yang terbaik. Lalu bagaimana nasibnya para janda? Itu pertanyaannya. Di sini Xiaobi mengunjungi lembah beku. 으스스한 것이 이곳은 벌써 한겨울이구나. 사시사철 안개가 끼는 곳. Berdasarkan desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat, tempat ini konon katanya dihuni oleh sesosok buaya putih. Dan dari mitos yang berkembang itulah kemudian banyak kaum penyembah togel datang ke sini. Untuk apa? Ya tentunya untuk meminta angka. Di sini Xiaobi akhirnya berhasil menemukan tanaman pembangkit, tanaman yang selama ini ia cari. 이 불이 죽은 사람을 살렸어요. 뭐라 해야 되냐? 이 불이 죽은 사람을 살렸어요. Tapi menurut Xiaobi, di balik sisi negatif dari tanaman ini, bisa jadi ada sisi positifnya alias kemungkinan bisa digunakan sebagai obat bagi yang terinfeksi. Namun tiba-tiba entah apakah ini adalah buaya putih, buaya cabul, ataupun buaya darat. Tapi yang pasti hal ini masih menjadi misteri. Singkat waktu mereka pun berhasil membuat benteng pertahanan yang kokoh dan berurat yang dibangun mulai dari pagi hari dan kelar pada malam hari. Tentunya dengan menggunakan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Kini waktunya bagi mereka untuk menunggu para zombie. 도착했습니다. Lord Chok meninggalkan istana raja dan saat ini ia sedang berada di istananya yang dikawal oleh tentara kerajaan. Scene kita kembalikan kepada mereka yang sedang bertahan di kota Sangju. Di saat mereka tengah menjaga, dari kejauhan terlihat seekor kuda. Di mana kuda ini merupakan kuda yang ditunggangi oleh prajurit dari kota ini. Kuda itu dengan pintarnya kembali ke rumahnya. Namun kedatangan kuda yang tanpa prajurit itu membuat mereka terdiam. Terlebih lagi setelah mereka melihat adanya tangan si prajurit. 이제 곧 들이닥칠 겁니다. Menduga bahwa zombie sudah dekat, lantas mereka pun langsung menyalakan pagar api. Yap, tepat panah mengenai targetnya. Panah yang dilancarkan oleh Lord Anyon persis seperti skill memanah saya, alias beda tipis lah 11-12. Pagar api ini dibuat bukan tanpa alasan, karena selain zombie takut dengan air, zombie juga tentunya takut dengan api. 제발 좀 떨어. Singkat waktu, pagi pun tiba. Setelah begadang semalaman meski tanpa kopi, udud, makanan ringan, ataupun Amer dan kawan-kawannya. Tapi hebatnya mereka kuat menjalani tugasnya itu dengan berdiri semalaman. Mereka pun menyambut pagi hari dengan bahagia. 오늘은 그만 추면서 합시다. 덕고, 우리 잠깐이라도 눈 좀 붙입시다. 에? 맛있는 밥 먹으러 갑시다. 서둘러 정리하고 물 대비하시오. Berhubung ini sudah pagi, lantas mereka pun langsung mematikan pagar apinya dan bersiap untuk molor. Namun ketika mereka ingin molor, tiba-tiba saja sesuatu aneh kembali terjadi.
저들이 어찌 낮에 햇빛이 아니었어. 온도였어. Season 1 pun berakhir.